Baik, halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Modeling and Analysis of the Dynamic Response of an Off-Grid Synchronous Generator Driven Micro Hydro Power System. Yang dimana jurnal ini membahas bagaimana performa dari sebuah sistem pembangkit tenaga listrik mikrohidro yang bekerja secara off-grid atau tidak terhubung langsung dengan jaringan PLN. Yang dimana penelitian ini dilakukan menggunakan simulasi MATLAB Simulink untuk mengetahui apakah sistem tetap stabil ketika terjadi perubahan beban maupun gangguan. Yang dimana latar belakang penelitian ini adalah masih banyak di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses listrik, sehingga membangun jaringan listrik ke daerah tersebut itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi salah satu solusi yang paling cocok diterapkan di sana adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, karena dapat memanfaatkan aliran sungai yang tersedia di sekitar lokasi. Jadi untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kestabilan mikrohidro berbasis generator sinkron ketika mengalami kondisi normal maupun kondisi gangguan, sehingga dapat diketahui batas kemampuan dari sistemnya dapat beroperasi. Yang dimana metode dari penelitian ini menggunakan software MATLAB Simulink untuk membuat model sistem PLTMH, yang dimana untuk komponen yang dimodelkan meliputi ada turbin air, penstock, generator sinkron, speed governor, sistem eksitasi, regulator tegangan, saluran distribusi, dan beban listrik. Yang dimana model ini kemudian akan diuji juga menggunakan beberapa skenario dari operasi. Kemudian selanjutnya masuk ke skenario pengujian, di mana untuk kondisi normal tanpa pada kondisi normal terdapat 3 langkah pengujian, yaitu tanpa beban, beban bertambah secara bertahap, dan beban penuh. Dan tujuannya untuk melihat apakah tegangan dan frekuensinya itu tetap stabil. Untuk kondisi abnormal di sini ada 3 juga, yaitu perubahan beban secara tiba-tiba, gangguan hubung singkat 3 fasa, dan kondisi dari overloadnya. Untuk hasil penelitiannya di sini yaitu menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan normal, di mana tegangan generator tetap mendekati nilai nominal, frekuensi juga tetap stabil, dan saat beban penuh tegangan hanya turun sekitar 3%, sedangkan frekuensi turun sekitar 0,5% dan masih berada dalam batas standar yang diizinkan. Namun pada beberapa gangguan juga terjadi beberapa perubahan, yaitu arus generator meningkat sangat tinggi, tegangan turun drastis, dan setelah gangguan dihilangkan, sistem kembali stabil karena adanya governor dan sistem eksitasi. Ini adalah hasil dari simulasi Simulink. Baik, untuk kesimpulannya di sini bahwa sistem mikrohidro berbasis generator sinkron itu mampu bekerja dengan sangat baik selama operasi berada pada batas kapasitasnya, dan agar sistem tetap stabil diperlukan pengaturan kecepatan governor, pengaturan tegangan pakai eksitasi, perlindungan terhadap arus gangguan, koreksi faktor daya, dan menghindari operasi overload. Baik, secara keseluruhan itu saja bisa saya jelaskan dari jurnal yang saya gunakan. Sekarang selanjutnya masuk ke Simulink yang saya gunakan. Baik, di sini ada rangkaian Simulinknya, yang dimana pada bagian 1 atau input beban, situ pada bagian kiri atas terdapat blok aktif atau power PL dan reaktif power atau QL yang berfungsi sebagai input beban. Yang kedua ada governor dan turbin di bagian tengah kiri, yaitu berfungsi untuk mengatur pembukaan katup atau gate turbin sehingga putaran turbin tetap stabil ketika terjadi perubahan beban. Untuk yang ketiga ada blok hidrolik turbin, yang dimana mempresentasikan proses perubahan energi air menjadi energi mekanik. Yang terakhir ada generator sinkron selanjutnya ada generator sinkron atau sinkronus generator, di mana ini generator yang mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik 3 fasa. Selanjutnya ada sistem eksitasi, yaitu berfungsi untuk mengatur arus medan generator agar tegangan keluarannya tetap stabil. Selanjutnya ada voltage regulator atau AVR, yang dimana fungsinya untuk membandingkan tegangan aktual dengan tegangan referensi. Selanjutnya ada blok pengukuran, itu ada beberapa, yaitu ada tegangan generator atau VG, arus generator atau IG, frekuensi generator FG, daya mekanik PM, reaktif PL, dan daya reaktifnya QL. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu scope yang berada di paling kanan, yang dimana berfungsi untuk menampilkan hasil simulasi secara real time.
Baik, ini untuk hasil simulasinya. Baik, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan dari video saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Berapa menit tuh?